Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Rahmadani dengan NIM F10512010118 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas A1. Nah, di sini saya akan membahas beberapa buah soal mengenai fluida dinamis. Baiklah, kita masuk ke soal pertama, yaitu sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda pada keempat bagian. Sudah terlihat di sini ada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Luas penampang pipa bagian 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 150 cm². 100 cm² untuk luas penampang bagian kedua, dan 50 cm² untuk luas penampang bagian ketiga. Kecepatan aliran air pada bagian 1 adalah 8 meter per sekon, sedangkan pada bagian 4 adalah 4,8 meter per sekon. Tentukan yang pertama debit air pada tiap-tiap bagian tersebut, yang kedua luas penampang pipa pada bagian 4, yang ketiga kelajuan aliran air pada bagian 2 dan 3. Nah, dari soal tadi kita dapat mengetahui luas penampang pertama yaitu 150 cm², kita ubah ke meter kuadrat. Nah, di sini untuk mengubahnya kita kali 0,0001. Nah, di sini saya menggunakan pangkat karena lebih mudah. Jadi 1 dikali 10⁻⁴. Nah, untuk 15 dikali 10 pangkat 1 ini uraian dari 150. Jadi hasilnya 15 dikali 10⁻3. Mengapa min 3? Karena untuk kali itu pangkatnya ditambah. Yang kedua, untuk luas penampang bagian kedua sama dengan 100 cm². Ini 1 dikali 10 pangkat 2, uraian dari 100. Saya jadikan pangkat. Nah, hasilnya 1 dikali 10⁻², meter kuadrat. Untuk luas penampang bagian ketiga sama dengan 50 cm². Sama dengan 5 dikali 10 pangkat 1. Ini uraian dari 50. Sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Nah, juga diketahui kelajuan pada bagian pertama sama dengan 8 meter per sekon. Untuk kelajuan pada bagian keempat sama dengan 4,8 meter per sekon. Ditanya yang pertama itu Q atau debit pada tiap-tiap bagian. Yang kedua A4 yaitu luas penampang pada bagian keempat. Yang ketiga yaitu kelajuan pada bagian kedua dan kelajuan pada bagian ketiga. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu debit. Nah, debit, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu debit. Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu, biasanya per detik. Nah, untuk debit itu bisa menggunakan dua rumus, yaitu Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A dikali V. Nah, di sini debit air yang mengalir pada penampang 1 sama dengan debit air yang mengalir pada penampang 2. Nah, jadi kita simpulkan untuk debit 1 itu sama dengan debit 2, sama dengan debit 3, sama dengan debit 4. Nah, di sini saya menggunakan rumus Q1 sama dengan A1 dikali V1. Mengapa saya menggunakan A1 dan dikali V1? Itu karena yang sudah diketahui dari soal itu kan luas penampang bagian pertama dan kelajuan pada bagian pertama. Tidak mungkin kita menggunakan luas penampang bagian kedua sedangkan kelajuan pada bagian kedua belum kita ketahui. Jadi kita untuk mencari Q bisa menggunakan apa yang sudah diketahui dari soal, yaitu luas penampang bagian pertama dan kelajuan pada bagian pertama. Kita masukkan luas penampang bagian pertama itu 15 dikali 10⁻3. Untuk V1-nya sama dengan 8. Nah, 120 dikali 10⁻3, ini hasilnya 15 dikali 8 itu 120. Nah, untuk 12 dikali 10 pangkat 1 ini, uraian dari 120. Terus, dan hasilnya 12 dikali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, untuk yang B, yang ditanyakan itu luas penampang pada bagian keempat. Kita masih menggunakan rumus yang sama, Q sama dengan A dikali V.
tetapi rumusnya kita balik. Nah, untuk H4 ini dijadikan yang kita cari, yaitu sama dengan Q per V4. Pada V ini untuk kelajuan pada bagian keempat ya. Karena kan kita kan mencari luas penampang pada bagian keempat. Kecuali kita disuruh mencari luas penampang pada bagian kedua. Boleh kita gunakan kelajuan pada bagian kedua. Untuk Q kan sama antara Q1, Q2, Q3, dan Q4 itu sama. Jadi ini bisa kita ganti Q4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus angkanya, yaitu untuk Q yang sudah kita cari tadi, 12 dikali 10 min 2 per 4,8. Hasilnya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Untuk yang C, itu dicari kelajuan pada bagian kedua dan kelajuan pada bagian ketiga. Nah, kita di sini satu-satu. Kita masih menggunakan rumus yang sama, tadi Q sama dengan A dikali V. Kita balik aja rumusnya, yaitu V2 sama dengan Q per A2. Sama seperti yang di atas tadi, untuk mencari kelajuan pada bagian kedua, kita harus menggunakan Q pada bagian kedua dan luas penampang pada bagian kedua. Nah, kita masukkan ke dalam rumus untuk Q-nya, yaitu 12 dikali 10 pangkat min 2 per 1 dikali 10 pangkat min 2. Dan hasilnya 12 meter per sekon. Untuk pada bagian ketiga, kelajuan pada bagian ketiga itu sama seperti yang di atas. Untuk kelajuan pada bagian ketiga sama dengan Q per luas penampang pada bagian ketiga. Q masukkan ke dalam rumus 12 kali 10 pangkat min 2 per 5 dikali 10 pangkat min 3. Dan hasilnya 2,4 kali 10 sama dengan 24 meter per sekon. Lanjut, soal nomor 2. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang besar? Nah, cara penyelesaiannya, pada soal kan kita dapat mengumpulkan beberapa yang dapat diketahui, yaitu diameter pada penampang besar sama dengan 15 cm, dapat kita simbolkan dengan D1. Terus, diameter pada penampang kecil sama dengan 10 cm, dapat kita simbolkan dengan D2. Terus, V penampang kecil, kecepatan aliran pada penampang kecil sama dengan 9 meter per sekon. Kita simbolkan dengan V2. Mengapa V2? Kenapa tidak V1? Karena kan pada diameter penampang besar itu lebih besar daripada penampang kecil. Untuk kecepatan pada penampang kecil ini itu sama simbolnya dengan diameter pada penampang kecil. Maka dari itu ini dilambangkan dengan V2. Jadi yang ditanyakan itu V penampang besar, kecepatan aliran pada penampang besar yang kita simbolkan dengan V1. Nah, di sini kita, untuk memecahkan masalahnya, kita menggunakan rumus persamaan kontinuitas, yaitu A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, untuk A, ini kan tidak ada pada soal yang diketahui, tidak ada. Tapi dari diameter ini kita dapat mengetahui untuk mencari luas penampang ini. Jadi, untuk luas penampang, kita asumsikan dengan luas lingkaran. Jadi, luas lingkaran kan sama dengan pi R kuadrat. Nah, untuk R itu sama dengan setengah dari diameter kan. Jadi, kita masukkan dalam rumus ini, pi R kuadrat, luas sama dengan pi tetap. Untuk R kita masukkan ini R setengah dari diameter. Ini kuadrat. Terus pi turunkan ini setengah kuadrat.
Jadi setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4. Untuk D itu kuadrat ya. Jadi luas dari lingkaran tadi yang kita cari ini, kita asumsikan sebagai luas penampang itu sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Kita masukkan untuk luas dari lingkaran yang kita asumsikan tadi itu kan sama dengan luas penampang. Jadi kita masukkan ke dalam sini, rumus yang ini. 1/4 pi D kuadrat. Kita masukkan ke sini. 1/4 pi D kuadrat, pi 1 sama dengan 1/4 pi D kuadrat, pi 2. Nah, untuk 1/4 kita bisa coret, karena di ruas kiri ada 1/4, di ruas kanan juga ada 1/4 bisa kita coret. Dan juga pi juga bisa kita coret ya. Ini D tidak bisa dicoret karena D ini diameter pada penampang pertama di ruas sebelah kiri. Dan untuk ruas sebelah kanan, ini diameter pada penampang 2 ya. Jadi kita masukkan diameter penampang besar itu kan sama dengan, kita simbolkan dengan D1. D1 itu kan 15 cm. Kita masukkan ke dalam rumus P1-nya yang kita cari sama dengan ini D1 ya, karena penampang kecil itu 10 cm kuadrat. V2-nya itu 9. Terus 15 dikali 15 itu 225 dikali V1. V1 yang kita cari sama dengan 10 dikali 10 itu 100 dikali 9. Terus P1 sama dengan 900, ini 100 dikali 9 itu 900 dibagi 225. Dan V1 hasilnya 4 meter per sekon. Lanjut ke soal nomor 3. Air mengalir dari lantai pertama sebuah rumah bertingkat 2 melalui pipa yang diameternya 2,80 cm. Air dialirkan ke kamar mandi di lantai 2 melalui sebuah kran yang diameter pipa-pipanya 0,7 cm dan terletak 3 meter di atas pipa lantai pertama. Jika kelajuan air dalam pipa di lantai pertama 0,15 meter per sekon dan tekanannya 1,8 dikali 10 pangkat 5 Pascal, tentukan yang pertama kelajuan air dalam pipa yang mensuplai kran, yaitu V2. Untuk B, tekanan dalam pipa tersebut, berarti P. Dari soal kita dapat mengumpulkan beberapa yang dapat diketahui, yaitu D1 sama dengan 2,80 cm, D2 sama dengan 0,7 cm, untuk H1 sama dengan 0, H2 sama dengan 3 meter. Mengapa H1 itu kan 0? Dari soal kita dapat mengetahui ya. Air dialirkan ke kamar mandi di lantai 2 melalui sebuah kran yang diameter pipa-pipanya 0,7 cm dan terletak 3 meter di atas pipa lantai pertama. Berarti yang 3 meter nih, ini kita bilang sebagai ketinggian kedua. Mengapa sebagai ketinggian kedua? Karena ini terletak di atas pipa lantai pertama. Nah, berarti untuk pipa lantai pertama ini, ketinggian pada lantai pertama itu sama dengan 0. Nah, jadi kita lanjut. Untuk V1 sama dengan 0,15 meter per sekon. Yang ditanya itu V2 untuk yang A. Untuk yang B itu P2, tekanan yang kedua ya. Nah, untuk mencari V2 sama halnya dengan yang nomor 2 ya, menggunakan persamaan kontinuitas. Yaitu menggunakan rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Untuk ruas penampang
pada bagian pertama sama bagian kedua ini kan tidak diketahui. Untuk cara mengetahuinya dari diameter inilah, sama dengan halnya yang nomor 2 ya. Untuk luas penampang kita asumsikan dengan luas lingkaran. Luas lingkaran kan itu pi r kuadrat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Untuk R itu kan setengah dari diameter. Nah, kita masukkan pi, turunkan. Untuk R setengah dari diameter kuadrat ya. Pi, turunkan. Untuk setengah kuadrat itu sama dengan setengah dikali setengah, itu 1/4. D-nya yaitu D kuadrat. Untuk luas pada lingkaran yang kita asumsikan sebagai luas penampang itu sama hasilnya dengan 1/4 pi D kuadrat ya. Jadi 1/4 pi D kuadrat ini kita masukkan ke dalam luas penampang pertama dan luas penampang kedua. Yaitu 1/4 pi D1 kuadrat dikali pi1 sama dengan 1/4 pi D2 kuadrat dikali pi2. Kita dapat mencoret 1/4 itu karena ruas kiri dengan ruas kanan itu sama-sama ada 1/4. Dan juga pi juga, di ruas kiri ada juga, di ruas kanan ada juga pi-nya, kita coret. Terus untuk rumus yang tersisa itu kita buat menjadi seperti ini. Jadi untuk yang dicarikan V2 kan. Jadi V2 kita pindah ruas sama dengan V1 dalam kurungin. Mengapa dalam kurungin? Karena ini kan perkalian ya. Jadi jika pindah ruas itu jadi dibagi. Jadi D1 per D2 kuadrat. Nah, untuk V2 sama dengan V1 itu kan sudah diketahui 0,15 dan D1 juga sudah diketahui 2,80 dan D2 juga sudah diketahui 0,7 cm kuadrat, jangan lupa. Nah, untuk V2 sama dengan 0,15 tetap 2,80 dibagi 0,7 itu sama dengan 4. Tidak lupa untuk kuadratnya ya. Terus hasilnya 0,15 dikali 16 itu sama dengan 2,4 meter per sekon. Untuk yang B itu kita menggunakan rumus persamaan Bernoulli. Nah, persamaan Bernoulli P1 ditambah rho GH ditambah setengah P V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, untuk yang B ini kita ketahui P1 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Untuk rho air sudah ada ketetapan ya, sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dan untuk gravitasi itu ketetapan juga sama dengan 10 meter per sekon. Nah, kita masukkan rumus-rumus ini angkanya. Untuk P1 ini 1,8 kali 10 pangkat 5. Untuk rho GH ini H itu H1 ya, karena pada ruas kiri itu untuk ruas kiri itu pada tekanan 1 gitu. Jadi kita masukkan untuk H1 itu 0. Mengapa ini saya tulis 0, G-nya saya tidak tulis? Karena untuk perkalian ya, apapun yang dikalikan dengan 0 itu hasilnya tetap 0. Jadi 0 ya, ditambah setengah rho air 1000 Pi1 itu 0,15 kuadrat sama dengan P2 yang kita cari ditambah rho GH. Ini mengapa tidak 0 ya? Karena di sini kan sudah diketahui untuk H2 itu 3. Jadi kita jabarkan untuk rho air sama dengan 1000, untuk gravitasi itu 10 meter per sekon, untuk H2 itu sama dengan 3. Terus ditambah setengah rho air 1000, untuk V2 itu yang sudah barusan kita cari 2,4 ya. 2,4 kuadrat. Ini 1,8 dikali 10 pangkat 5, kita turunkan terlebih dahulu. Untuk 0 ya 0. Ini
setengah dikali 1000 itu 500, dan ini saya jadikan pangkat ya, 5 kali 10 pangkat 2. Dan untuk 0,15 dikali 0,15 itu 0,0225 sama dengan P2 ditambah untuk 1000 dikali 10 dikali 3 itu sama dengan 3000. Untuk setengah dikali 1000 itu 500, dan saya jadikan pangkat juga. Untuk 2,4 dikali 2,4 itu 5,76. Kita lanjut. Untuk 1,8 kali 10 pangkat 5 turunkan. Ini 5. Ini 5 dikali 10 pangkat 2 kan tadi 500. Jadi 500 dikalikan 0,0225 itu sama dengan 11,25. Sama dengan P2 yang kita cari ya. 30.000 turunkan. Ini 5 dikali 10 pangkat 2 itu 500. 500 dikali 5,76 itu 2.880. Nah, untuk 1,8 dikali 10 pangkat 5 itu sama dengan 180.000. Ditambah 11,25 turunkan ya, sama dengan P2 yang kita cari. Ini ditambah ya, ditambah 32.880. Nah, untuk P2 sama dengan ini 180.000 ditambah 11,25 hasilnya 180.000 11,25 dikurang 32.880. Dan hasilnya 147.131,25 Pascal. Nah, ini saya jadikan pangkat dan hasilnya 1,47 kali 10 pangkat 5. Nah, untuk menjadikan seperti ini itu untuk koma bisa diabaikan. Jadi kita hitung dari sini, dari 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, koma. Jadi 1,47. Ada 5 ya tadi. 1,47 dikali 10 pangkat 5 Pascal.